Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita mekanika kuantum ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian notasi Dirac. Yang terakhir sebelumnya kita sudah kuliah tentang ruang Hilbert dan fungsi gelombang santun, well-behaved wave function. Nah, sekarang kita akan masuk ke notasi Dirac. Bagaimana cara Dirac menuliskan notasi dalam mekanika kuantum ini? Ceritanya begini. Dahulu kala, pada awal perkembangan mekanika kuantum, itu berkembang dua aliran yang berbeda, yaitu Heisenberg dan Schrödinger. Heisenberg memperkenalkan kuantum ini dengan notasi diskrit. Jadi segala bentuk yang di situ adalah yang diulas oleh Heisenberg adalah mekanika matriks. Jadi bentuknya matrik-matrik dan semuanya diskrit. Atau kalau pada pertemuan sebelumnya, pada sesi sebelumnya sudah saya beri kisi-kisi di dalam fungsi gelombang santun. Vektor itu bisa berupa titik ataupun fungsi gelombang. Nah, ini yang titik. Jadi bentuknya vektor titik bisa diinterpretasikan dalam bentuk matriks begitu. Dan yang berkembang itu yang dikembangkan oleh Heisenberg. Sementara untuk mekanika yang kontinu ini diperkenalkan oleh Schrödinger. Dan dua ini berkembang dengan cara yang berbeda. Tapi sebenarnya keduanya bisa disamakan gitu. Ada poin-poin yang sama begitu, hanya wakilannya itu berbeda begitu. Dan pada masa sudahnya, setelah Heisenberg dan Schrödinger ini berjalan, Mbah Dirac itu memperkenalkan suatu notasi yang mengakomodasi keduanya. Jadi dalam konteks yang umum, itu baik yang diskrit ataupun yang kontinu itu dituliskan dalam bentuk yang sama, yaitu oleh Dirac yang memperkenalkannya. Oke, seperti apa Dirac itu memperkenalkan notasinya? Mari kita pelajari bersama. Kalian bisa membaca buku saya, buku Mekanika Kuantum, halaman 29. Nah, di sini dituliskan keadaan fisis sistem dalam mekanika kuantum diwakili oleh ruang Hilbert. Nah, jelas. Jadi dalam mekanika kuantum segala sesuatunya itu wakilannya berupa ruang Hilbert. Dan lebih jauh nanti keadaan semacam ini itu akan disebut dengan vektor keadaan atau keadaan saja begitu. Keadaan itu maksudnya di sini dituliskan kebebasan pemilihan sistem koordinat untuk mewakili komponen-komponennya. Jadi bentuknya masih sangat umum ya. Lalu Dirac memperkenalkan notasi untuk vektor keadaan bebas dari arti koordinat tersebut. Nah, yang diperkenalkan Dirac yaitu vektor keadaan psi. Nah, jadi kalau ada psi begitu, dinyatakan dengan suatu vektor ket. Ket itu nulisnya, jadi kalau ada seperti ini, nah, di persamaan ini, kalau ada psi begitu, dituliskan dengan begini. Oke, bisa dipahami ya. Itu maksudnya adalah keadaan. Berikutnya, konjugat dari vektor ket ini, karena ruang Hilbert ini bicara tentang ruang vektor yang kompleks, maka ada bilangan kompleks dan tentu ada konjugatnya. Dan konjugat dari ket ini adalah bra. Nah, nulisnya dibalik. Jadi nulisnya dibalik begini. Nah, begitu. Oke. Atau ini adalah psi asterik begitu. Nah, seperti dituliskan di buku ini ya. Oke. Lalu suatu produk skalar atau dot product yang sudah diperkenalkan sebelumnya itu ditulis dengan bracket.
Jadi, nah begini, nah cara nulisnya. Oke, nah semacam itu. Ini hanya kenalan ya, kita hanya menerima saja, tidak ada sulitnya untuk menerima apa namanya notasi ini. Jadi nggak perlu ditanyakan kenapa sih ditulis begitu. Sudahlah kita terima saja. Itu sebagai sebuah notasi baru gitu. Berikutnya beberapa properti kelengkapan-kelengkapan terkait dengan penulisan ini akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, jadi ada penjelasannya di sini. Fungsi gelombang psi sering digunakan dalam mekanika kuantum, lalu vektor Kerr digunakan dalam perumusan yang lebih umum. Nah, jadi ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa psi itu dituliskan dalam konteks yang lebih umum. Kerr merupakan elemen ruang Hilbert untuk setiap Kerr muncul bra secara tunggal dan sebaliknya. Maksudnya begini, jadi kalau kalian punya Kerr, akan muncul pasangannya yang berupa bra, jadi konjugatnya begitu, dan sebaliknya. Kalau kalian memiliki bra, maka pasti ada ket-nya. Ya, sama saja, yaitu konjugat kompleksnya. Begitu. Semacam itu. Jadi tidak begitu sulit diterima mestinya. Berikutnya, kita perhatikan di sini. Ket mewakili sistem secara lengkap. Mengetahui ket psi berarti mengetahui semua amplitudo dalam semua wakilan. Nah, ini kita terima saja dulu. Jadi dalam konteks ini tidak harus ya, tidak ada alasan, maksudnya tidak harus untuk menyebutkan satu basis wakilan secara khusus sebagai wakilan dalam ruang posisi. Jadi sekali nanti saat kita belajar mekanika kuantum itu ada representasinya, ada representasi atau wakilan. Ya, ada wakilan posisi, ada wakilan momentum, gitu, dan wakilan yang lainnya. Tapi umumnya dua ini ya, sebagai pasangan resmi, wakilan posisi dan momentum. Tetapi di sini kalau kita menuliskan dalam bentuk bra, ini bisa dalam konteks yang lebih umum. Jadi tidak harus secara spesifik lebih dulu. Berikutnya, vektor keadaan pada waktu T, nah pada waktu T itu berarti sebagai fungsi waktu ya, akan diberikan dengan fungsi gelombang keruangan, nah semacam ini. Keruangan itu maksudnya komponen spasial ya, jadi kalau terkait dengan ruang, maka R, T, psi. Nah ini adalah wakilan dari psi begitu. Nah hasil kali skalar, nah, sudah pelajari pada sesi sebelumnya, tentu hasil kali skalar notasinya tidak lagi kurung seperti kemarin. Kalau kemarin kan kita nuliskan begini ya. Nah, sebentar ada notasi komanya. Jadi psi, v. Nah, ada begininya. Nah, sekarang dirubah dalam bentuk bracket begitu. Nah, semacam itu. Nah, perlengkapan yang lainnya, ini hanya semacam aturan-aturan khusus atau imbas dari apa yang disampaikan Dirac tadi, tambah-tambahannya. Untuk setiap Ket setara dengan bra, psi yang diberikan menurut, nah, semacam ini. Atau kalau kita kalikan Ket tadi, atau kalau kita kalikan Ketnya dengan suatu skalar, dengan suatu bilangan kompleks A, katakanlah begitu. Jika dikonjugatkan, maka hasilnya sama dengan A dikonjugatkan dikalikan dengan bra. Semacam itu. Oke, lalu perlengkapan hasil kali skalar. Ini hanya masih masalah notasi saja. Jadi tentu kalau psi dan v ini dikonjugatkan, maka psi dan v-nya juga dibalik, masih bracket juga. Dan tentu juga sama jika ada produk skalar di sini.
Nah, kalau produk skalar dikonjugatkan, maka perhatikan ini produk skalar awal dan ini ada konjugatnya juga, sehingga notasinya seperti dibalik saja begitu. Jadi mestinya yang belakang ditulis di depan, sekarang menjadi yang depan ditulis di depan begitu. Ini ya bedanya ya. Perhatikan lagi. Nah, semacam itu. Berikutnya norma atau panjang. Nah, kita dalam ruang Hilbert juga kita sudah kenalan dengan yang namanya norma. Jadi di sini disinggung lagi. Hanya bedanya adalah kalau kemarin itu produk skalar biasa, notasinya sekarang notasinya dalam bentuk bracket. Jadi panjang itu selalu positif dan 0 jika sebuah bra itu adalah 0. Dan dalam keadaan ternormalisasi, maka bra dikalikan dengan dirinya sendiri, hasilnya 1. Ini sama saja ya. Berikutnya ada ketaksamaan Schwarz. Nah, ini kita terima saja ya. Kita terima saja bahwa kalau kita punya dua buah bra, lalu dikalikan, nah, maka ngalikannya bentuknya jadinya bracket. Begitu. Dan ini kalau besarnya sebuah produk skalar begitu, besarnya bracket ini itu kurang dari sama dengan jika kedua fungsi itu dikalikan dengan dirinya sendiri, dikalikan, ini masih kurang dari jadi kalau dua buah vektor besarnya dikuadratkan begitu, itu masih kurang dari masing-masing vektor tadi dikalikan begitu. Ya, kira-kira begitulah. Kelihatannya cukup berat ya. Tidak apa-apa, kita lakukan saja. Ya, paling tidak harapannya kalian pernah mendengar semacam ini. Di sini juga diperkenalkan ketaksamaan segitiga. Nah, ini ceritanya kalau dua buah vektor itu dijumlahkan, lalu dicari akarnya. Nah, ini ya seperti rumus Pitagoras itu, tapi di sini ketaksamaan segitiga ini nilainya pasti akan kurang dari sama dengan. Oke, berikutnya keadaan ortogonal. Masih sama, di sesi sebelumnya kita juga sudah kenalan dengan ortogonal. Ortogonal itu ketika produk skalarnya sama dengan 0. Di sini juga sama. Ketika bracketnya 0, itu juga keadaannya adalah ortogonal. Dan ketika keadaan itu ortogonal dan masing-masing itu besarnya 1, maka keadaan tadi disebut dengan keadaan yang ortonormal gitu. Jadi sebenarnya tidak begitu sulit, cuman kita harus memahami aturan-aturan apa saja yang ada di situ. Berikutnya keadaan larangan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ada sesuatu yang unik menurut saya. Kita baca keadaan larangan. Jika psi dan v anggota ruang vektor yang sama, hasil kali bra dikalikan bra dan kebalik ya, ini ket dikalikan ket, bra dikalikan bra adalah larangan. Jadi tidak boleh. Tidak bisa. Jadi kalau kita punya sebuah ket dalam suatu ruang Hilbert H, kalau harus dikalikan, itu tidak boleh dikalikan dengan anggota ruang vektor yang sama. Jadi harus anggota ruang yang lain. Nah, ini yang dikatakan dengan kalau bra ada ketnya begitu. Jadi ket kalikan ket jajar itu nggak boleh. Jadi kalau ket ya dikalikan dengan anggota konjugatnya begitu. Kalau bra juga begitu. Kalau mau dikalikan berarti dikalikan dengan ket, yaitu anggota ruang yang lain. Jadi kalau ket itu katakanlah anggota H, maka semua bra yang terkait dikalikan dengan ket ini haruslah anggota H asterik begitu, atau ruang vektor yang lain. Catatannya itu sedikit uniknya dalam notasi Dirac ini.
Berikutnya, anggota ruang vektor yang sama, jika psi dan v ini anggota yang sama, maka v dan psi ini, kalau nulisnya semacam ini adalah hasil kali tensor. Dan ini sementara ini belum kita bahas, tapi kita baca saja ya. Mungkin pada sesi lain akan kita bahas tentang hasil kali tensor. Oke, mungkin semacam itu dulu. Kita kenalan dengan notasi Dirac. Beberapa contoh terkait dengan penulisan notasi Dirac ini akan saya sampaikan pada sesi berikutnya. Kita akhiri sesi pada kali ini. Pada pertemuan ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.